berjumpa kembali bersama saya Betani Sakul dalam program Push, Pray Until Something Happens. Program ini menyajikan kesaksian dari pengalaman-pengalaman rohani, bagaimana kuasa doa dapat mengubahkan. Mungkin kita sedang menunggu jawaban Tuhan, dan mungkin kita pernah bertanya, dari mana semua ini datang? Dan kenapa tiba-tiba bisa terjadi pada saya? Saat ini, seorang misionaris muda akan membagikan kesaksian bagaimana ia bergumul dengan penyakit yang ia derita. Mari kita ikuti kisahnya. Shalom, perkenalkan nama saya Heni Sinambela. Saat ini Tuhan izinkan saya untuk melayani di kampus 1000 Misionaris. Saat ini saya rindu membagikan kesaksian bagaimana Tuhan sungguh amat baik dalam kehidupan saya. Kejadiannya kira-kira tahun 2012 ketika saya menempuh pendidikan di Universitas Swasta di Bandung. Ketika selesai liburan, saya memasuki semester yang baru dan 2 minggu saya ada di kampus. Puji Tuhan saya diizinkan juga untuk tinggal di asrama saat itu. Ketika di asrama, saya mengalami bengkak tiba-tiba di tubuh saya saat saya bangun pagi hari. Saya bingung karena saya belum pernah mengalami hal ini sebelumnya dan saya rasa ini asing di tubuh saya. Ketika pagi itu bengkak, saya rasa mungkin hal biasa. Walaupun kalau mohon maaf sebelumnya ketika mungkin dalam proses pembuangan air kecil agak sakit. Kemudian saya pikir nanti akan hilang seiring waktu. Saya berpikir seperti itu. Sehingga saya tetap jalani hari saya tetap pergi ke kelas untuk kuliah. Namun ketika esok harinya saya bangun kembali dan kondisi tubuh saya semakin buruk, semakin bengkak. Kaki, tangan saya dan juga bagian wajah saya terkhusus mata saya. Saya semakin bertanya-tanya, ada yang salah dengan tubuh saya. Sehingga saya pergi ke klinik saat itu. Saya bertanya dengan perawat yang ada dan mereka sarankan saya untuk pergi ke rumah sakit. Dan saat itu, hari itu juga saya pergi ke rumah sakit. Dan ketika sampai di rumah sakit, saya masuk langsung dirawat inap. Rawat inap dan setelah pemeriksaan ketemu dengan dokter bilang bahwa saat itu ginjal saya bocor. Saya kaget. Kenapa bisa ginjal saya bocor? Saya berusaha untuk mengingat-ingat apa yang terjadi dengan pola hidup saya beberapa hari sebelum saya bengkak. Saya ingat-ingat karena hari itu adalah hari Rabu, hari Minggu saya punya jatah untuk keluar dari kampus untuk turun ke kota. Dan ketika di kota, saya ingat sekali saya sedang makan dengan teman-teman saya. Saya ingat kembali apa yang saya makan. Satu hal yang membuat saya sadar bahwa hari itu saya mengkonsumsi soft drink yang tidak biasa saya konsumsi. Dan saya pikir itu yang membuat ginjal saya sampai akhirnya bocor. Karena saat itu saya belajar tentang kesehatan, saya percayakan proses kesembuhan saya kepada perawat dan dokter yang merawat saat itu. Dan saat itu pun saya di terapi dan hal yang paling menyakitkan untuk saya adalah cairan yang saya harus konsumsi sangat dibatasi. Oleh karena ginjal saya bocor dan yang membuat bengkak tubuh saya saat itu adalah pengendapan cairan yang tidak bisa dikeluarkan secara normal. Sehingga tubuh, kaki saya, tangan saya, bahkan wajah saya itu bengkak. Dan cukup menyakitkan hari kedua saya di rumah sakit dirawat, tidak ada yang bisa mengenali saya. Teman-teman saya ketika mereka menjenguk, bahkan dosen yang dekat dengan saya tidak kenal dengan saya. Saya tidak berani untuk menatap cermin saat itu. Saya tidak berani untuk menerima bentuk wajah saya saat itu. Ketika saya menjalani proses penyembuhan di rumah sakit, saya berdoa kepada Tuhan sekiranya Tuhan masih izinkan saya untuk sembuh dan saya boleh melanjutkan perkuliahan saya. Puji Tuhan, saya dirawat kurang lebih 5 hari di rumah sakit. Tuhan izinkan saya untuk kembali keluar dari rumah sakit. Tetapi satu hal yang saya ingat adalah ada sampel darah yang diambil sebelum saya keluar dari rumah sakit. Dan mereka katakan bahwa hasilnya akan keluar kira-kira 2 minggu setelah dari hari itu.
Dan tepat pada 2 minggu itu adalah hari jadwal saya untuk kontrol ke dokter. Ketika saya kembali ke kampus, ke asrama, saya menjalani proses perkuliahan saya, walaupun tidak pulih seperti biasanya, seperti sedia kala, tapi saya berusaha untuk menjalani hari-hari saya, sampai akhirnya minggu kedua untuk kontrol itu tiba. Saya datang ke rumah sakit, saya bertemu dengan dokter, dan saya ingatkan bahwa sebelum saya pulang 2 minggu lalu, ada proses pengecekan lab darah yang diambil. Saya ingin tahu hasilnya apa, dok, saya bilang begitu. Kemudian dokter membuka hasil labnya. Saat itu saya ingat sekali tanggal 12 September. Dan ketika dokter membuka hasilnya, dia bilang bahwa saya terkena dengan penyakit yang namanya SLE, Systemic Lupus Erythematosus, yang biasa disebut orang dengan lupus. Saat itu saya kaget, karena saya pernah belajar tentang penyakit ini. Saya berpikir bahwa kenapa penyakit ini bisa saya derita, tidak ada asal-usulnya. Bahkan saya tanya ke dokter penyebabnya apa. Kemudian beliau sampaikan bahwa sampai hari ini pun penyebabnya menurut penelitian belum diketahui. Tapi memang pada umumnya ini terjadi kepada wanita. Dan saya mulai tidak terima saat itu. Pikiran saya sudah kacau, saya pulang sendiri. Saya tidak tahu mau berbuat apa, di jalan saya hanya menangis. Dan ketika saya pulang, saya makin bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan kasih penyakit ini kepada saya? Saya belum percaya. Saya belum percaya dan semakin bergumul dengan pikiran saya. Ketika saya kembali ke asrama, saya di posisi yang sudah tidak bisa berjalan. Saya pernah berada di titik ketika saya mau berjalan, saya tiba-tiba jatuh dan saya merasa bahwa tubuh saya ini lemah. Saya tidak mampu melakukan aktivitas sebagaimana teman-teman saya lakukan. Dan saat itu saya bergumul sekali bagaimana saya bisa melanjutkan pendidikan saya, kehidupan saya, karena saya punya kerinduan agar boleh menyelesaikan pendidikan saya dengan teman-teman seangkatan saya. Ketika itu saya berusaha untuk mencari jawaban yang pasti. Saya ingat ada satu profesor di Jakarta, sehingga saya memutuskan untuk pergi ke Jakarta untuk mengkonfirmasi lebih pasti sebenarnya penyakit apa yang saya derita. Dan ketika saya pergi ke Jakarta, saya kembali dirawat di sana. Mereka mengambil darah saya untuk menjadi pengecekan kembali. Dan jawaban dokter saat itu, profesor saya yang saya percayai, tidak sesuai dengan harapan saya. Beliau katakan bahwa memang benar saya ini adalah positif lupus. Mulai hari itu pun saya berusaha untuk menerima kondisi saya. Saya boleh menerima diagnosa dokter yang beliau berikan kepada saya. Saya kembali pulang ke Bandung dan saya kembali berusaha untuk menjalani aktivitas saya walaupun sulit rasanya. Dan ketika tubuh saya semakin lemah, semakin buruk, tidak mampu untuk mengikuti perkuliahan, saya dengan berat hati memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan saya untuk sementara waktu. Saya mengikuti saran dari keluarga untuk fokus dalam pengobatan lebih dulu, dan saya bersyukur sekali karena diberikan orang tua, keluarga, bahkan teman-teman yang dengan setia mensupport penyembuhan saya. Dan saya pernah pergi salah satu dokter kembali, mencari dokter yang baru di Bandung, berusaha untuk meyakinkan diri kembali. Dan tetap hasilnya adalah hasil yang menyedihkan untuk saya. Bahkan dokter bilang bahwa usia saya tidak sampai melebihi 29 tahun. Saat itu kira-kira saya usia 23 tahun dan masih ada beberapa sisa tahun lagi untuk mencapai 29. Namun saya ingat sekali tante saya mengingatkan bahwa itu hanyalah perkiraan manusia. Tetap yang menentukan kehidupan adalah Tuhan sendiri. Saat itu saya mulai menguatkan hati saya untuk menerima apapun yang Tuhan telah izinkan untuk saya. Menjalani kehidupan saya karena dokter bilang bahwa saya tidak bisa lepas dari obat. Saya harus konsumsi obat sampai selama saya hidup. Namun dengan pertolongan Tuhan, karena saya lelah dengan obat yang tidak membuat saya sembuh, saya memutuskan mencoba untuk berhenti konsumsi obat dokter.
saya mencoba untuk mengubah pola hidup saya dari terlebih khusus dari pola makan dan juga minuman yang saya konsumsi. Dan puji Tuhan, saya berangsur lebih baik. Kalau boleh dikatakan, ketika saya konsumsi obat dan juga tidak konsumsi obat, tubuh saya lebih baik. Saya percaya bukan karena kekuatan saya, tetapi karena Tuhan. Dan walaupun saya tidak bisa menyelesaikan pendidikan saya bersama dengan teman-teman angkatan saya, namun selalu ada harapan, walaupun berat rasanya, saya masih bisa melanjutkan kehidupan saya. Saya bisa menyelesaikan pendidikan saya tahun 2014 dan saya bisa bekerja saat itu. Saya percaya itu oleh karena Tuhan yang masih mengasihi saya. Dan bahkan waktu itu saya sempat mengubur cita-cita saya. Dan Tuhan tidak biarkan saya untuk putus harapan. Tuhan izinkan untuk melanjutkan pendidikan saya di Jakarta. Walaupun saya pikir lingkungan tidak mendukung saya. Saat itu dokter bilang ketika kontrol, kamu harus konsumsi obat, kamu tidak boleh lepas, karena kemungkinan besar ini akan semakin lebih parah, walaupun saat ini sepertinya tampak dalam kondisi yang remisi. Dan dia bilang bahwa tolong jangan stres, walaupun ada masalah, tolong buatlah hati kamu gembira. Ketika dokter mengatakan itu, saya sadar bahwa selama ini ada begitu banyak tantangan yang saya rasakan, terkhusus dari keluarga, bahkan teman-teman yang membuat saya stres dan membuat diri saya jatuh sakit. Saya perhatikan tubuh saya ketika saya punya masalah. Saya akan stres dan akan bengkak, dan itu terjadi sampai hari ini. Sampai saat ini gejala-gejala tersebut masih saja timbul. Kalau saya dalam kondisi yang bergumul dan mungkin hati saya tidak tenang, tidak baik-baik saja. Sehingga mulai dari tahun 2015 saya belajar untuk mengatur pikiran saya, mengatur isi hati saya, bahkan mengatur orang-orang yang boleh memberikan dampak baik atau dampak buruk. Saya belajar untuk bagaimana merespon masalah yang datang. Dan puji Tuhan, pada tahun ini, bulan Mei, usia saya menginjak usia 31 tahun. Ketika saya ingat, setiap tahun saya ingat kata-kata dokter, usia saya tidak akan sampai 29. Tapi benar bahwa Tuhan sungguh amat baik dan Tuhan adalah pemilik kehidupan. Saya masih punya harapan, saya tidak tahu sampai kapan, tapi saya masih punya kepercayaan bahwa Tuhan mengendalikan semuanya, terkhusus kehidupan saya. Saya hanya perlu belajar berserah dan bergantung hanya kepadanya, dan apapun yang saya lewati, bahkan masalah yang mungkin membuat sakit saya kambuh setiap saat, saya akan sembuh saat itu ketika saya datang berdoa dan berserah kepadanya. Dan melalui pengalaman ini pun saya percaya, sebagaimana yang dalam firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13 berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan selanjutnya, Tuhan izinkan saya melewati sakit ini, yang masih saya tetap pegang, saya alami, saya derita sampai hari ini. Tuhan masih sanggupkan saya untuk melaluinya. Tuhan tidak pernah melepaskan saya, bahkan sampai hari ini pun Dia tidak pernah membuat saya mengalami sakit yang sama parahnya ketika tahun 2012. Dan ketika saya mengikuti pelatihan sebagai misionaris, saya mengalami mukjizat yang lain. Ketika saya takut untuk mengikuti pelatihan ini, saya tahu ini berat. Tetapi ketika saya didorong untuk melakukan yang terbaik dan tercepat, saya pernah merasakan bahwa saya tidak akan mampu. Ketika saya berlari bersama dengan teman-teman saya yang menuntut untuk berlari cepat dan juga sekuat tenaga, saat itu saya merasa bahwa saya tidak mampu. Namun ketika saya berada di titik nol saya hanya meminta kepada Tuhan, Tuhan, tolong kirimkan malaikat-Mu agar saya boleh menyelesaikan target yang sudah ditentukan untuk berlari 3 putaran. Ketika putaran pertama saya jatuh, saya tidak mampu. Saya berusaha untuk bangkit, saya minta pertolongan kepada Tuhan. Saat itu saya rasakan ada
2 orang yang membantu saya di bagian kiri dan bagian kanan tangan saya untuk membantu saya berlari. Saya benar Tuhan kita. Karena Tuhan tahu kita mampu untuk melewatinya dan dapat bangkit dengan pertolongannya. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Berikut ini kita akan ikuti doa yang akan dibawakan oleh Pendeta Jeffy Muaya. Kepada pendeta, dipersilahkan. Terima kasih Betani. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, saat ini kami datang bersyukur, berterima kasih, oleh karena besarlah kasih-Mu dalam kehidupan kami, yang kami rasakan dari waktu ke waktu. Engkau layak untuk dimuliakan, Engkau layak untuk ditinggikan. Namun di saat yang sama Tuhan, kami merasakan ketidakberdayaan kami sebagai manusia berdosa yang penuh dengan pelanggaran. Kiranya Engkau mau mengampuni kami. Mendoakan secara khusus narasumber Saudari Heni Sinambela. Ya Tuhan di surga, berkati dia. Karuniakan kesehatan seutuhnya kepadanya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pelayanan yang dilakukan dari waktu ke waktu. Di saat ini pula hamba berdoa secara khusus kepada semua sahabat Push. Tuhan berkati mereka. Kiranya berkat-berkat indah yang Tuhan janjikan dapat menjadi bagian anak-anak Tuhan ini. Sehingga apa yang didapatkan dapat dipraktekkan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berserah sungguh kepadamu. Ya Tuhan kami mendoakan akan anak-anak Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit. Jamah mereka Tuhan, pulihkan mereka, baik itu di rumah maupun di rumah sakit. Berdoa pula Tuhan untuk mereka yang saat ini bergumul menemukan pekerjaan. Kiranya Tuhan bantu mereka, berikan kemampuan untuk menemukan pekerjaan yang layak Tuhan. Begitupun yang sedang menempuh pendidikan, karuniakan kepintaran kepada mereka. Karuniakan masa depan gemilang kepada mereka Tuhan. Anak-anak kami Tuhan yang sedang berjuang dalam bidang pendidikan. Kiranya urapan sorga menjadi bagian mereka. Sehingga mereka berhasil. Mereka dapat menjadi anak-anak Tuhan yang sukses di kemudian hari. Begitupun Tuhan kami teringat akan anak-anak muda kami yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan bantulah mereka boleh menemukan pasangan yang terbaik bagi mereka. Sehingga mereka boleh membentuk satu keluarga yang bahagia, yang boleh disediakan bagi kedatangan-Mu. Oh Bapa di sorga, ada banyak pergumulan yang kami hadapi. Ada banyak tantangan yang kami hadapi. Namun kami percaya ketika kami dengan sungguh-sungguh mau datang menyerahkan itu kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan membantu kami, menolong kami, sehingga kami mampu menghadapi setiap tantangan kehidupan yang menghadang di hadapan kami. Terima kasih karena Engkau mau mendengar setiap permohonan kami pada malam hari ini. Dan terima kasih karena Engkau bersedia
menjawab sesuai dengan kemurahan-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih pendeta sudah mendoakan kita semua, dan terima kasih juga untuk sahabat Push yang telah bersama kami melalui YouTube ataupun Facebook, dan juga yang telah menyaksikan melalui Hope Channel Indonesia. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali di episode Push berikutnya. Jangan lupa untuk menyaksikan program menarik lainnya persembahan dari Cornelius Media, Bridge to the Truth. Tuhan selalu